Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Ketua Mu'alaf Center Indonesia Ko Hendri, kemudian Ustadz Agung dari Surabaya dan seluruh tamu undangan serta saudara-saudara kita mu'alaf yang ikut berkumpul di sore hari ini. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita oleh Allah Ta'ala diberikan nikmat hidayah, di mana nikmat hidayah untuk memeluk agama Islam ini tidak Allah berikan kepada semua orang. Dan kalau kita mau ambil satu gambaran yang paling ekstrim, yaitu paman yang paling dicintai Nabi Muhammad, yaitu yang bernama Abu Thalib, ikut berjuang mendakwahkan dakwahnya Nabi Muhammad, ikut melindungi Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Thalib ini yang merawat Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad masih kecil. Itu pun karena Allah tidak berkehendak, Allah tidak berikan hidayah. Sampai kemudian di akhir hayatnya Abu Thalib, ketika Abu Thalib meninggal dunia, itu Nabi Muhammad SAW sampai bersedih luar biasa, karena Abu Thalib meninggal tidak membawa hidayah agama Islam, yang di sana Nabi Muhammad faham apa yang terjadi. Kelak setelah kematian tidak akan ada lagi perjumpaan antara Abu Thalib dengan Nabi Muhammad. Karena Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, sementara Nabi Muhammad beriman, dan tidak ada pertemuan antara orang kafir dan orang beriman setelah alam dunia. Itulah kemudian Allah Ta'ala memberikan bimbingan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah mengakui Nabi Muhammad sangat mencintai Abu Thalib, tapi Allah katakan engkau tidak mampu memberi hidayah. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, maka alhamdulillah, salah satu nikmat terbesar yang wajib kita syukuri, yaitu Allah berikan hidayah Islam kepada kita. Dan untuk yang lain, Allah berikan kepada kita nikmat mampu berkecimpung untuk ikut andil mengurus mu'alaf, yang mengurusnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Ada yang mengurus dengan cara mungkin di awal mensyahadatkan, ada yang mungkin membantu mengurus dengan mungkin nulis surat persyahadatannya, siapa saksinya, disyahadatkan di mana. Ada mungkin yang membantu pembinaan setelah mereka bersyahadat. Ada mungkin yang mengurus membantu ekonominya, permasalahan-permasalahan yang dibawa sebelumnya olehnya. Dan ini merupakan karunia yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah dengan mengikuti dakwahnya, mengikuti akidahnya, mengikuti akhlaknya, mengikuti ibadahnya, inilah sumber keselamatan dan kebahagiaan dari dunia sampai kelak di akhirat. Hadirin sekalian, saya akan memberikan sedikit saja nasihatnya, kira-kira 1 atau 2 jam lah, mungkin sepanjang itu ya. Cukup waktunya? 3 menit. Nanggung sekali, jauh dari sampai tarawih ya, insya Allah. Nanti buka puasanya kita tunda jam 8 ya, biar puasanya lebih afdol gitu kan. Semakin berat, semakin keren. Setuju? Tidak. Bagus. Saya suka yang tidak setuju begini. Siap, tidak. Baik, ya pengajiannya singkat saja. Ini seperti yang kemarin kami sampaikan di Wonosalam. Jadi kemarin Ustadz Agung Ko Hendri, kemarin kita bersama teman-teman Mu'alaf Center itu datang ke Wonosalam, masuknya itu Kabupaten Jombang. Jadi ada kecamatan namanya Wonosalam, daerah di lereng Bukit Anjasmoro, lereng Gunung bukan Arjuno, Anjasmoro, ya Anjasmoro.
Dan Masya Allah kita masuk sana sudah lebih dari 5 tahun bersama Mu'allaf Center ataupun tidak bersama Mu'allaf Center. Dan Alhamdulillah kami kemarin bersama teman-teman ke sana dan saya sampaikan materi yang sama karena saya belum nyiapin materi daripada ceramahnya ngawur ya. Jadi mendingan materi yang kemarin dibawa lagi. Tapi tidak apa-apa, Alhamdulillah karena kemarin tidak live YouTube. Jadi kalau terulang itu tidak malu gitu. Nah, jadi kalau terulang tidak malu. Yaitu apa? 3 bekal. Ada 3 bekal seorang muslim di dunia ini agar ketika kematian itu datang kepadanya, dia itu sudah dalam keadaan siap. Jadi siap sudah, tidak pakai mengatakan Rabbil ji'un, ya Allah kasih tunda waktu buat saya, tidak pakai ngomong begitu. Atau seperti yang lain mengatakan kembalikan aku ke dunia fa asaddaqa wa aku minas salihin, aku mau sedekah, aku mau berubah menjadi orang yang baik. Insya Allah tidak ngomong begitu, karena kapanpun kematian itu datang, insya Allah kita dalam keadaan siap. Apalagi kematian itu kan bukan masalah umur. Banyak yang sudah sepuh, sudah tua masih sehat walafiat. Dan banyak juga orang yang nampaknya sehat, masih muda, tapi ternyata dia juga meninggal dunia. Maka ini bukan urusan umur, bukan urusan sehat atau sakit, bukan urusan siap atau tidak. Tapi urusannya adalah kapanpun ajal itu datang, maka pasti kita akan meninggal dunia. Dan itu merupakan suatu hal yang wajar. Yang pertama, ini muqaddimahnya. Ini diperhatikan ya, baik pengurus Mu'allaf Center ataupun mu'allaf, mu'allafnya atau pengurusnya, atau untuk kita semua. Yang pertama begini, siapapun yang salah memaknai kematian, dia akan salah memaknai kehidupan. Jadi kalau tentang kematian itu dia salah pengertian, pemahaman tentang kematian itu salah, maka dia akan memahami hidup dengan cara yang salah. Nah, kemudian apa pemahaman yang salah tentang kematian itu? Yang disampaikan oleh orang-orang kafir dalam surah Yasin, dalam surah Al-A'raf dan yang lainnya, seakan-akan orang kafir itu menganggap kematian itu adalah akhir dari segalanya. Tidak ada lagi kehidupan setelah itu, tidak ada pertanggungjawaban setelah itu. Maka apabila kita memahami kematian adalah akhir dari segalanya, maka di dunia hidupnya dia sesukanya. Uripe sakarpe dewi. Dia kerja yang penting dapat uang, dia melakukan apapun yang dia inginkan, dia memperturutkan hawa nafsunya karena dia menganggap mungkin hidup di dunia. Kalau sudah mati, selesai semua urusan. Nah, sementara kita tidak begitu. Orang beriman memahami kematian itu adalah sunnatullah. Kematian itu apa? Sunnatullah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka apapun, mau manusia, mau tanaman, mau binatang, yang penting bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Nah, maka kalau kita memahami kematian itu sunnatullah, maka kita tidak akan terlalu khawatir dengan yang namanya kematian. Loh, semua orang pasti mati, hidup pasti mati. Nah, tapi setelah kematian itu yang perlu kita persiapkan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Baru setelah kita mati nanti, kita baru akan panen. Baru akan apa? Panen. Ketika di dunia kita baik, yang kita panen setelah kematian apa? Kebaikan. Ketika kita di dunia ini jahat, yang kita panen adalah azab dan keburukan. Nah, maka orang beriman memahami dunia ini adalah kesempatan untuk membangun akhirat. Kesempatan untuk bangun apa? Akhirat. Itulah kenapa oleh Allah Ta'ala disebutkan dalam surah Wal Asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya apa? Kesempatan hidup di dunia ini
Inilah nikmat terbesar yang Allah beri untuk kita, untuk membangun akhirat sebesar-besarnya. Karena kalau usia sudah habis, tidak ada lagi kesempatan. Itulah maka ada hadis yang mengatakan, apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus semua pahala dari amalnya, kecuali berapa? 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Artinya apa? Selain yang 3 ini, semuanya terputus. Kita kalau sudah meninggal, tidak bisa sholat. Kalau sudah meninggal, tidak bisa sedekah. Kalau sudah meninggal, tidak bisa tobat. Nah, maka orang yang beriman memahami kehidupan di dunia ini kesempatan. Maka mumpung masih di dunia, yang capek, yang apa? Yang capek. Anda sama Allah dikasih waktu, habisin waktunya untuk Allah. Anda sama Allah dikasih kesempatan, dikasih tenaga, dikasih kepintaran, dikasih peluang, dikasih jabatan, dikasih kedudukan. Manfaatkan semuanya untuk bangun kehidupan akhirat. Nah, maka karena itu, kalau nanti sewaktu-waktu kita mati, hati-hati loh. Hati-hati, kita pulang ke tempat kita masing-masing. Yang dari Kediri, nggak tahu ya bisa sampai Kediri apa enggak. Apalagi dari Ngawi, jauh. Ngawi, mana Ngawi? Ngawi ya, hati-hati nanti. Apalagi yang dari Tangerang, naik pesawat. Ini bahaya lagi nih kan? Naik apa? Naik bis. Sama aja, peluangnya sama. Walaupun tetap kita berdoa semoga semuanya Allah beri keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Maka sekarang kita mau sampaikan apa 3 nasihat ketika kita meninggal, insya Allah siap. Nomor 1, senantiasa di dalam amalan kita, di dalam hati kita, di dalam apapun aktivitas yang kita lakukan, senantiasa gunakan semua itu untuk mentauhidkan Allah. Untuk apa? Mentauhidkan Allah. Dan jangan sedikit pun melakukan kesyirikan. Itu poin pertama. Selama hidup Anda senantiasa mentauhidkan Allah, dan Anda sedikit pun tidak pernah melakukan kesyirikan, maka kapanpun meninggal dunia, selesai urusan. Insya Allah Allah ridho. Nah, maka dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni, Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa apapun, maduna dzalik, apapun itu, ya semuanya, selain dosa syirik. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, berarti selama kita tidak melakukan dosa syirik, maka dosa selain syirik ada nggak peluang diampuni? Sangat besar. Karena Allah itu punya sifat apa? Pengampun. Ghaffar, Ghafur, Ghafurur Rahim. Itu sifatnya Allah. Selama yang kita lakukan bukan dosa syirik, maaf ya, maaf sekali, maaf. Mungkin ada di antara kita yang sempat terjatuh pada dosa zina. Mungkin ada di antara kita sempat terjatuh pada meminum minuman keras, narkoba, judi. Allah ampuni. Allah akan ampuni. Bahkan ketika Anda tidak bertaubat, Allah bisa ampuni. Allah bisa ampuni. Tapi ketika yang kita lakukan adalah kesyirikan, maka kita meninggal belum sempat taubat, maka tidak akan ada peluang diampuni. Kalau tidak ada peluang diampuni, berarti kita akan kekal di mana? Di neraka. Khalidina fiha abada, selama-lamanya di dalam api neraka. Nah, sebelum kita lanjutkan,
Syirik itu apa sih? Kan tadi jangan sampai syirik, harus senantiasa mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, menomorsatukan Allah. Apa sih syirik itu apa? Nah, menduakan. Terus apa lagi? Menyekutukan. Terus apa lagi? Membandingkan. Nah, ini bagus juga nih. Membuat Allah itu ada pembandingnya. Itu juga termasuk syirik. Saya kasih yang paling gampang. Yang paling gampang. Dan ini disebutkan oleh para ulama di dalam kitab Mukhtasar At-Tauhid, ringkasan-ringkasan tauhid. Ini rumusnya cuma satu. Syirik itu apa? Taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah, membandingkan tadi, menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang itu merupakan kekhususan Allah, ternyata kita berikan kekhususan itu kepada selain Allah, maka itu namanya apa? Syirik. Yang seharusnya hanya untuk Allah, ternyata kita berikan kepada selain Allah. Contoh mudah, yang bisa menghentikan hujan siapa? Berarti kalau percaya ada Mbak Rara pakai mangkok kecil tuh, ya. Padahal kita meyakini hujan itu tidak akan turun kecuali dengan kehendak Allah, dan dia pun tidak akan berhenti kecuali dengan kehendak dari. Ketika kita mengakui ada kekuatan selain kekuatan Allah yang bisa menurunkan maupun menghentikan hujan, syirik atau bukan? Kenapa dibilang syirik? Karena seharusnya mutlak milik Allah, ternyata kita berikan kepada selain. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Masalah rezeki. Saya tidak ngomong wasilah datangnya rezeki, tidak. Kalau wasilah tentu pekerjaan, kita berdagang lewat perantara manusia, itu namanya apa? Wasilah. Tapi sumber yang memberikan rezeki tidak lain dan tidak bukan dialah Allah. Ketika kita meyakini ada cara-cara yang akan mendatangkan rezeki, sementara cara itu tidak terbukti secara ilmiah dan tidak pula didatangkan dalilnya secara syariat, maka itu syirik. Contohnya, menganggap kalau buka toko itu menghadapnya harus ke arah, ini lebih paham, hoki-hoki yang itu zaman itu ya, ada feng shui, gimana? Feng shui, salah tuh, feng shui. Jangan saya yang salah, itu yang salah. Padahal sama-sama kita. Feng shui harus ngadepnya ke sini, bukanya di tanggal ini, harinya harus hari ini. Syirik atau bukan? Syirik karena apa? Itu sama sekali tidak ada pengaruhnya untuk Allah memberi rezeki atau tidak. Nah, maka selama perkara-perkara semacam itu kita hindari, kita tidak berurusan sedikit pun dengan kesyirikan, maka insya Allah kapanpun meninggal dunia, walaupun bawa dosa, insya Allah tetap selamat. Apa dalilnya? Ada hadis dalam kitab Arba'in Nawawi. Tahu kan Arba'in Nawawi ya? Hadis yang terakhir, ke-42. Itu dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, sanadnya hasan sahih. Dan hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis apa? Qudsi. Hadisnya panjang. Saya ambil poin pas syiriknya saja. Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai manusia, kita semua ini dipanggil sama Allah, ya bani Adam, wahai sekalian manusia, lau ataitani biqurabil ardi khataya, kalau kalian nanti meninggal dunia membawa dosa seberat bumi. Seberat apa? Bumi. Dosanya siapa ini? Seberat bumi, coba. Hah? Ada tidak? Kalau dosa seberat bumi itu berarti tidak ada dosa kecuali dia lakukan. Zina, ya terus semuanya seberat bumi dia bawa dosa. Tapi ketika kita meninggal, apa Allah firmankan? Lan tusyrik bi syai'an. Kamu meninggal dengan dosa seberat itu, tapi kamu tidak pernah syirik. Tidak pernah apa? Syirik. Tidak pernah datang ke dukun. Angkat tangan yang pernah. Angkat tangan yang pernah datang ke dukun. Ngawi. Tunggu aku pijit lah ya. Dukun pijit. Antum pijitnya enak loh tadi. Cocok jadi dukun pijit ya. Misalkan pernah datang, biasanya
Mana? Nanti saya bisa sampai isya di sini. Enggak bawa minyak wangi maksudnya, minyak goreng. Sudah? Tapi kemudian kalian tidak pernah syirik. Jadi dosa selain syirik dilakoni apa? Bahasanya apa? Limo itu apa? Molimo. Mateni, madon, madan, main, mabuk. Lengkap molimo us bahkan 6 pitu baru. Mau 6, mau pitu, mau us wae dilakoni. Tapi tidak pernah syirik. Maka Allah firmankan apa? Thumma ataitani lam tusyrik bi syai'a. Kamu datang tidak pernah syirik. Apa yang terjadi? Ataituka bi qurabiha maghfiratan. Allah yang akan menyambut kita. Allah yang akan mendatangi kita, membawa di hadapan kita seberat bumi sebagai ampunan. Padahal dosanya seberat apa? Bumi. Syaratnya tidak pernah syirik. Maka nasihat nomor 1, senantiasa tauhidkan Allah, jangan sampai melakukan syirik. Syiarnya 1, dan ini syiarnya Mu'alaf Center. Apa itu? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk siapa? Allah. Salatku, ibadahku, puasaku, zakatku, hidupku, matiku, semuanya untuk siapa? Allah. Kalau semuanya untuk Allah, itulah namanya mentauhidkan Allah. Nomor 2. Kurang berapa menit? Atau sudah lihat jam? 5 menit? Nggak cukup. Nah, ini materi 3 jam ini. Baik. Nomor 2. Apa nomor 2? Perhatikan hadirin sekalian dirahmati oleh Allah. Jangan zalim sama manusia. Nah, ini hati-hati. Jangan apa? Zalim. Kenapa kalau kita zalim kepada manusia? Ingat, dosa antara kita dengan manusia hakun adami. Itulah hebatnya agama Islam ini. Jadi tidak masuk ke ranah pribadi-pribadi untuk memaksa orang lain memaafkan orang, dan tidak ada paksaan. Maka dosa antar kita dengan manusia Allah tidak akan mengampuni. Sampai kapan? Sampai orang yang bersangkutan apa? Memaafkan. Kalau orangnya tidak memaafkan, ya apa? Hadisnya masuk hadis orang yang bangkrut. Tahu kan? Apa orang yang bangkrut itu? Datang di hari kiamat, ibadahnya bagus, sholatnya banyak, dia haji, dia umroh, dia sedekah, dia baca Quran. Wah, semua kebaikan dia lakukan. Tapi apa? Pernah memukul si fulan, pernah membohongi si fulan, pernah menghina si fulan, pernah mengkhianati si fulan. Orang yang pernah dia zalimi tadi, dipukul, dikhianati, dibohongi, dihina segala macam, Allah kumpulkan, ambil pahala kamu dari dia. Sampai kalau pahala kita habis, dosanya orang yang kita zalimi kita tanggung. Sampai terakhir kita masuk mana? Maka selama tidak zalim sama manusia, aman. Kenapa? Karena kalau dosa antara kita dengan Allah, Allah pengampun. Allah apa? Pengampun. Bahkan dalam hadis Arba'in Nawawi nomor 42 tadi, lanjutannya apa? Ya bani Adam, innaka lau balagha dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak. Kalau dosa kamu seluas langit, terus kamu minta ampun istighfar 1 kali, yang seluas langit itu seketika oleh Allah diapain? Dihapus. Subhanallah. Itu kalau antara kita dengan Allah. Tapi kalau dengan manusia, Allah tidak akan mengampuni sampai mereka memaafkan. Maka hati-hati, jangan bikin masalah dengan manusia. Wabil khusus kita yang suka aneh rasan-rasan. Saya di mobil tadi sudah berapa banyak orang yang kita rasain itu? Berapa? Coba dihitung. Kalau ketemu dia ghibah toh, astagfirullahaladzim. Maka saya di majelis-majelis saya, kalau mau Ramadan kan penutupan majelis, saya bilang apa? Semua saya maafin. Hatta Anda ghibah saya istrinya 17, mau dibilang ghibah Ustaz Rifki ngomong toh, semua saya maafin. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya bilang, karena saya juga sering ghibah. Maka mudah-mudahan impas. Karena sering ghibah, mudah-mudahan terampuni sering dighibah oleh orang. Ya wis. Nah, maka nomor 2, jangan bikin masalah dengan manusia. Kalau sama manusia, maafin aja. Terakhir nomor 3. Apa hadirin nomor 3? Ini urusan hati.
latih hati kita untuk terus berbaik sangka, husnudzon kepada Allah. Kenapa perlu baik sangka sama Allah? Saya tadi ngomong sama Abu Shanum ini, sekarang resesi, banyak ada pabrik Puma. Apa pabrik apa? Pabrik Puma, gulung tikar. Kemudian para peternak hampir gulung tikar. Para petani antara biaya produksi dengan hasil panennya tidak nyucuk karena masuk apa? Resesi katanya. Iya. Nah maka tetap latih hati kita untuk apa? Baik sangka kepada Allah. Baik sangka kepada Allah itu pentingnya apa? Disebutkan dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku, kata Allah Ta'ala, sesuai dengan apa yang kalian prasangkakan kepadaku. Kalau kalian berprasangka yang baik, maka Allah beri kebaikan. Kalau kalian berprasangka buruk, maka Allah datangkan apa? Keburukan. Berarti latihan apa? Husnudzon. Sampai Rasulullah bersabda, la yamutanna ahadukum hina yamut illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai kalian wafat kecuali kalian berprasangka baik kepada Allah. Terakhir, 1 menit. Imam Syafi'i ketika mau meninggal dunia, Imam Syafi'i melantunkan bait syair. Apa syairnya? Walamma qasa qalbi wa dhaqat madahibi ja'altu ar-raja minni li'afwika sullama ta'adhamani dhanbi falamma qarantuhu bi'afwika rabbi kana 'afwuka a'zama. Imam Syafi'i mengatakan, sekarang ya Allah jalanku sudah sempit, artinya tidak bisa kemana-mana, menghadapi apa? Kematian. Walamma qasa qalbi wa dhaqat madahibi ja'altu ar-raja minni li'afwika sullama. Tidak ada yang aku jadikan anak tangga untuk mencapaimu ya Allah kecuali harapan baikku kepadamu ya Allah. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, ta'adhamani dhanbi, terlalu besar dosaku ini ya Allah. Imam siapa? Ngaku dosanya besar. Ta'adhamani dhanbi, terlalu besar dosaku ya Allah. Tapi apa? Falamma qarantuhu bi'afwika rabbi kana 'afwuka a'zama. Tapi ketika aku bandingkan dosaku yang besar dengan ampunanmu ya Allah, ternyata ampunanmu lebih besar. Maka bukan Imam Syafi'i tersenyum, tidak lama setelah itu Imam Syafi'i meninggal dunia. Artinya apa? Bangun baik sangka kepada Allah. Allah baik, Allah pengampun, Allah pasti menolong, Allah pasti memudahkan, Allah pasti menyukseskan, Allah pasti membahagiakan. Itu yang kita bangun di mindset kita. Insya Allah urusan beres. Nomor 1, tauhidkan Allah, jangan syirik. Nomor 2, jangan zalim kepada manusia, lisan, pandangan, hati, perbuatan, jangan zalim. Nomor 3, senantiasa husnudzon kepada Allah. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan doa berbuka puasa. Belum ya? Baik, kita tutup dengan berdoa. Semoga pertemuan kita ini oleh Allah dijadikan pertemuan yang penuh dengan keberkahan, dan perjalanan kita mulai tempat kita masing-masing sampai nanti kembali ke rumahnya masing-masing Allah catat sebagai pahala. Dan kita berdoa sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, mudah-mudahan nanti Allah kembali kumpulkan kita di syurganya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma ya rabbana a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa ahlikil kufra wal kafirin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum ala aduwwihim ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik.
اللهم يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.